Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Divi Meliana dengan NIM 11124000027. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis kebijakan pariwisata Kota Malang yang dilihat dari tahapan formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Pembahasan ini akan menjelaskan bagaimana kebijakan tersebut dibuat, dilaksanakan, serta dinilai keberhasilannya berdasarkan teori kebijakan yang digunakan. Jadi, pada tahap formulasi kebijakan, pemerintah melihat adanya permasalahan dalam pengelolaan pariwisata di Kota Malang. Permasalahan tersebut berkaitan dengan perlunya pengelolaan pariwisata yang lebih tertata agar kegiatan wisata dapat berjalan dengan aman, nyaman, dan mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat serta daerah. Berdasarkan permasalahan tersebut, dibuatlah kebijakan dengan tujuan utama meningkatkan kualitas pengelolaan pariwisata di Kota Malang. Sedangkan tujuan dari kebijakan ini yaitu meningkatkan kualitas pengelola pariwisata guna menciptakan kegiatan wisata yang tertib, aman, dan mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat serta daerah. Jadi, pembuat kebijakan dalam kebijakan ini adalah pemerintah daerah Kota Malang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Malang sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam pembentukan peraturan daerah. Selanjutnya, pelaksana kebijakan. Pelaksana kebijakan adalah pemerintah daerah Kota Malang melalui dinas terkait di bidang pariwisata, serta pelaku usaha pariwisata yang menjalankan kegiatan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada target kebijakan. Target kebijakan adalah masyarakat dan pelaku usaha pariwisata di Kota Malang karena mereka merupakan pihak yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan kegiatan pariwisata dan merasakan dampak dari kebijakan tersebut. Berdasarkan jenisnya, kebijakan ini termasuk kebijakan administratif karena berfokus pada pengaturan teknis dan pelaksanaan kegiatan pariwisata seperti pengaturan perizinan usaha, kewajiban dan larangan bagi pelaku usaha, serta pengendalian kegiatan pariwisata. Sedangkan model kebijakan yang digunakan adalah model elit karena kebijakan dibuat oleh pihak yang memiliki kewenangan dan kekuasaan dalam pengambilan keputusan, yaitu pemerintah daerah dan DPRD Kota Malang. Jadi, pada tahap implementasi, kebijakan dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama pihak terkait dengan tujuan agar pengelolaan pariwisata dapat berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Implementasi kebijakan ini menggunakan pendekatan top-down, yaitu kebijakan dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat keputusan, kemudian dilaksanakan oleh pihak pelaksana di bawahnya. Dalam pendekatan ini, pemerintah memiliki peran dalam menentukan aturan, tujuan, dan standar pelaksanaan. Sedangkan dinas terkait, pengelola wisata, dan pelaku usaha menjalankan kebijakan sesuai arahan tersebut. Selanjutnya, pada tahap evaluasi, kebijakan dilihat dari hasil yang telah dicapai setelah kebijakan dilaksanakan. Output atau hasil langsung dari kebijakan ini adalah tersedianya pedoman pengelolaan pariwisata yang jelas sehingga kegiatan wisata dapat berjalan lebih tertib, aman, dan nyaman. Adanya pedoman tersebut menjadi dasar bagi pemerintah dan pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan pariwisata sesuai aturan yang berlaku. Selanjutnya, keberhasilan kebijakan dianalisis menggunakan teori evaluasi kebijakan William and Dunn yang melihat keberhasilan kebijakan melalui 6 kriteria, yaitu yang pertama, efektivitas. Menurut William Dunn, efektivitas melihat sejauh mana kebijakan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, kebijakan ini dinilai efektif karena mampu meningkatkan kualitas pengelolaan pariwisata melalui adanya aturan dan pedoman yang jelas. Yang kedua ada efisiensi, melihat bagaimana sumber daya digunakan untuk mencapai tujuan kebijakan. Di lapangan, pelaksanaan kebijakan didukung oleh penggunaan anggaran, sumber daya manusia, serta fasilitas pendukung pariwisata agar kegiatan wisata dapat berjalan dengan baik. Yang ketiga ada kecukupan. Kecukupan melihat apakah kebijakan mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. Di lapangannya, kebijakan ini membantu memperbaiki pengelolaan pariwisata melalui pengaturan kegiatan wisata, pelayanan dan penataan kawasan wisata. Yang keempat ada pemerataan. Pemerataan melihat apakah manfaat kebijakan dapat dirasakan oleh berbagai pihak. Di lapangannya,
Manfaat kebijakan tidak hanya dirasakan pemerintah daerah, tetapi juga masyarakat dan pelaku usaha melalui berkembangnya aktivitas ekonomi sektor pariwisata. Yang kelima ada responsivitas. Dan responsivitas melihat kemampuan kebijakan dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Di lapangannya, kebijakan ini memberikan respon terhadap kebutuhan wisatawan dan masyarakat melalui upaya menciptakan wisata yang lebih aman, nyaman, dan tertata. Yang keenam, ada ketepatan. Ketepatan melihat apakah kebijakan merupakan solusi yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Di lapangannya, kebijakan ini dinilai tepat karena pengembangan pariwisata dapat mendukung peningkatan ekonomi masyarakat dan pendapatan daerah. Jadi, berdasarkan evaluasi tersebut, kebijakan menghasilkan outcome berupa meningkatnya kegiatan ekonomi masyarakat melalui berkembangnya sektor pariwisata, bertambahnya peluang usaha, serta terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Sedangkan impact dari kebijakan ini adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan dan peluang ekonomi yang lebih berkelanjutan, serta meningkatnya pendapatan asli daerah dan citra Kota Malang sebagai destinasi wisata. Dengan demikian, berdasarkan teori William Enden, kebijakan ini dapat dikatakan berhasil karena mampu mencapai tujuan yang ditetapkan dan memberi manfaat bagi sektor pariwisata, masyarakat, serta daerah. Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pariwisata Kota Malang dapat dikatakan berhasil karena mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan ini tidak hanya mendukung pengelolaan pariwisata yang lebih tertata, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat melalui peningkatan peluang ekonomi serta mendukung perkembangan daerah. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.